Welcome to our channel. Saudara dan saudariku yang terkasih, salam sehat untuk kita semua dan damai sejahtera untuk Anda sekalian. Saya senang ketika saya mengajar dengan anak-anak kecil, atau boleh dikatakan saya senang bergaul dengan anak-anak kecil. Kenapa saya senang bergaul dengan anak-anak kecil? Karena yang pertama yang saya dapat dari mereka adalah kepolosan hati mereka ketika mereka mengatakan sesuatu. Mereka mengatakan apa adanya. Kalau kita bilang ini, ya mereka bilang ini. Kalau kita bilang seperti itu, ya mereka bilang juga seperti itu. Dan kita tahu bahwa anak kecil itu merupakan bagian dari masa kecilnya kita, dan kita pun adalah bagian dari masa depannya mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam kehidupan setiap hari, terkadang kita juga tidak pernah bertingkah laku seperti anak kecil. Tetapi bukan berarti saya mau mengatakan bahwa kita harus seperti anak kecil. Tidak. Tetapi yang mau dikatakan adalah bahwa kita mengatakan kepada orang lain apa atau kata-kata itu sungguh-sungguh memang keluar dari hati. Tidak karang-karang atau tidak ada penipuan di balik itu. Yesus dalam bacaan Injil hari ini, dia menempatkan seorang anak kecil di tengah orang banyak. Apa yang mau disampaikan oleh Yesus untuk kita saudara-saudari sekalian? Menjadi orang Katolik memang tidak mudah. Bahkan di mana-mana banyak mengalami tantangan, cobaan, entah dari dalam orang Katolik sendiri maupun dari luar juga. Tetapi ketika Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah orang banyak, itu mau menunjukkan kepada kita bahwa kita harus mengeluarkan kata-kata itu bukan karena ada iming-iming di balik itu, atau mungkin ada maksud tertentu di balik itu, atau suatu kebohongan di balik itu, tetapi kita mengeluarkan kata-kata yang betul-betul dari hati. Kalau memang itu, yang memang harus seperti itu. Seperti anak kecil, dia itu mengatakan dengan polosnya, dia mengatakan sesuatu apa adanya. Terkadang dalam kehidupan kita juga setiap hari, terkadang kita itu suka meninggikan diri, tidak mau dikalahkan. Tetapi Yesus mau mengajak kita bahwa kita harus menjadi seorang anak kecil. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kita itu bukan siapa-siapa. Dan Yesus pernah mengatakan kepada kita bahwa barang siapa yang tidak mau bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara dan saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, di tengah COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih melanda bangsa kita, bahkan seluruh dunia, kita tetap berusaha untuk mencari jalan keluar, jalan yang terbaik. Perawat, dokter, ataupun siapa saja yang mempunyai niat baik untuk keluar dari masalah ini, perlu kita apresiasi. Tetapi ada satu hal yang menjadi kekuatan, yang menjadi penyembuh bagi kita adalah
Kristus sendiri. Kristus adalah obat agar kita keluar dari wabah pandemik COVID-19 ini. Itu berarti apa? Kita tidak boleh mengandalkan ilmu pengetahuan kita, tetapi di hadapan Allah, di hadapan Dia, kita merendahkan diri, menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Kita belajar dari anak kecil, selain dia mengatakan apa adanya, dia juga menunjukkan sikapnya bahwa itulah dia. Begitupun dalam hal ini, terkadang dalam kehidupan kita setiap hari, kita selalu mengandalkan kekuatan kita, kekuatan ilmu pengetahuan kita, tetapi kita lupa bahwa kita perlu merendahkan diri atau menjadi yang terkecil di hadapan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga cukup menarik untuk kita renungkan bersama. Yesus tidak pernah pilih kasih. Si A dia masuk surga, si B dia masuk neraka. Tidak. Yesus tidak seperti itu. Yesus menginginkan agar kita semua masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dengan catatan bahwa kita harus bertobat, kita harus merendahkan diri sekecil-kecilnya di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari seorang anak kecil, yaitu mengatakan sesuatu apa adanya, dan marilah kita juga belajar dari anak kecil untuk lebih rendah hati. Semoga bacaan hari ini menguatkan kita di masa pandemik ini. Semoga Tuhan menyertai Anda sekalian. Salam sehat. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.